Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini adalah mengidentifikasi informasi, tujuan, dan esensi sebuah karya ilmiah yang dibaca. Dengan indikator pencapaian yang telah disusun, pembelajaran ini bertujuan agar kalian dapat mengetahui tujuan dan esensi sebuah karya ilmiah, serta dapat mengetahui bentuk penyajian dan sistematika karya ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta. Bisa dikatakan, karya ilmiah merupakan salah satu jenis karya tulis yang berisi berbagai informasi. Informasi tersebut merupakan hasil pengamatan dan penelitian. Karya tulis disusun dengan metode ilmiah, yaitu metode yang berdasarkan cara berpikir yang sistematis dan logis dengan menyajikan masalah-masalah yang objektif dan faktual. Yang dimaksud dengan sistematis yaitu susunan teks teratur dengan pola yang baku, dimulai dengan pendahuluan, diikuti dengan pembahasan, dan diakhiri dengan simpulan. Sedangkan logis, isinya dapat dipahami dan dibenarkan oleh akal sehat. Objektif, pernyataan-pernyataannya didasarkan pandangan umum, tidak didasari pandangan pribadi. Faktual, kebenaran di dalamnya didasarkan kenyataan yang sesungguhnya, tidak imajinatif. Nah, anak-anak, yang tadi itu merupakan esensi karya ilmiah. Sekarang, kalian sudah tahu belum apa tujuan dari pembuatan karya tulis itu? Beberapa tujuan dari penulisan karya ilmiah yaitu: yang pertama, karya ilmiah bisa menjadi wahana untuk melatih ide. Yang kedua, menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, untuk membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh siswa. Yang keempat, melatih keterampilan dasar dalam melakukan penelitian. Selanjutnya, kita akan mengenal fungsi karya ilmiah. Penelitian akan bermanfaat apabila dituangkan ke dalam suatu karya ilmiah. Dan karya ilmiah tersebut akan bermanfaat menjadi 3 fungsi. Yang pertama, sebagai bahan rujukan untuk berbagai kepentingan dan kegiatan ilmiah. Yang kedua, sebagai sarana edukasi untuk menyebarkan kebenaran-kebenaran ilmu tertentu. Dan yang terakhir, sebagai sarana diseminasi atau penyebaran ilmu. Seseorang ataupun kelompok masyarakat tertentu akan lebih luas wawasan dan keilmuannya dengan membaca karya tulis ilmiah. Anak-anak, karya ilmiah dapat ditulis dalam berbagai bentuk penyajian. Secara umum, bentuk penyajian karya ilmiah terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu bentuk formal, semi-formal, dan bentuk populer. Karya ilmiah bentuk formal disusun dengan memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap, seperti dalam skripsi, tesis, atau disertasi. Unsur-unsur karya ilmiah bentuk formal meliputi halaman judul, tim pembimbing atau lembar pengesahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, pendahuluan, telaah kepustakaan, metode penelitian, pembahasan hasil penelitian, simpulan, daftar pustaka, lampiran, dan riwayat hidup. Secara garis besar, karya ilmiah bentuk semi-formal terdiri atas halaman judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka.
Bentuk karya ilmiah semacam itu umumnya digunakan dalam berbagai jenis laporan atau makalah. Jenis penyajian karya ilmiah yang terakhir adalah bentuk populer. Bentuknya mana suka, karena karya ilmiah bentuk ini bisa diungkapkan dalam bentuk karya yang ringkas. Ragam bahasanya bersifat santai. Karya ilmiah populer umumnya dapat kita jumpai dalam media massa, seperti koran atau majalah. Bagaimana anak-anak? Sudah paham mengenai materi karya ilmiah? Coba yuk kita tes dengan latihan soal berikut. Karya ilmiah dapat ditulis dalam berbagai bentuk penyajian. Bentuk yang termasuk ke dalam karya ilmiah populer adalah A. Laporan, B. Majalah, C. Disertasi, atau D. Makalah. Ya, jawabannya adalah majalah. Latihan soal kedua. Penelitian akan bermanfaat apabila dituangkan ke dalam suatu karya ilmiah. Adapun manfaat dari karya ilmiah sebagai sarana rujukan berupa A. Penelitian, seminar, lokakarya, simposium, diskusi panel. B. Penelitian, seminar, lokakarya, simpulan, diskusi panel. C. Penelitian, seminar, workshop, diseminasi. Atau D. Penelitian, seminar, edukasi atau diskusi panel. Ya, jawabannya adalah A. Penelitian, seminar, lokakarya, simposium, diskusi panel. Untuk memperkuat pemahaman kalian, silakan kalian mencoba untuk membuat latar belakang masalah dan tujuan masalah dari judul karya ilmiah berikut. Sekian pembelajaran kali ini. Semoga kita dapat bertemu kembali pada kelas Bahasa Indonesia berikutnya.